Halo sahabat-sahabat pinter sekalian, senang bertemu dengan rekan-rekan semuanya, berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat ya. Ada informasi apa hari ini Bang Dema ya? Teman-teman yang senantiasa mengharapkan informasi dari eh, saya melihat ya di grup kita, di share ya. Ini juga menurut saya penting ya. Kita tahu teman-teman bahwa Cina ya, apa yang tidak dilakukan oleh China. Saya baru saja, bukan saya ya, istri saya memesankan anak saya semacam apa ya namanya ya, untuk tempat nulis-nulis ya, belajar nulis atau menggambar-menggambar, dan hanya dengan kita mengklik ya di tombol di bagian bawah ya, diklik maka bisa terhapus jadi kosong ya. Nanti menulis lagi tinggal diklik terhapus lagi ya. Dan itu dari mana? Dari China. Apa yang tidak bisa dibuat ya, termasuk ekonomi sekarang sudah mulai bergeser ya. Ya, kita tahu. Dan informasi ini ya teman-teman, sayangnya ada apa namanya? Ada backgroundnya, ada suaranya ya. Maka saya hanya menyampaikan apa yang ngomongkan Mbak Berli ya. Dia mengatakan bahwa di Cina itu ya, dan memang ya terjadi seperti itu teman-teman. Aplikasi-aplikasi luar negeri itu tidak diberi izin di sana ya, atau yang lain diblok. Facebook ya. Ya kita tahu lah, tanpa Mbak Berli juga jelaskan ya, kita tahu itu ya teman-teman ya. Ada hanya kecuali ada aplikasi dari Cina sendiri itu yang bisa diterima. Tetapi untuk Pi Network ya, kata Mbak Berli itu sudah 100% diterima ya. Untuk Pi Network 100% bisa diterima di negara China. Dan ini berdampak sangat besar, termasuk untuk kita nantinya ya kan. Yang lucunya nanti kalau misalnya pemerintah kita nggak bisa nerima Pi Network ya, jadi mesti harus dilihat ya prioritas menurut saya teman-teman. Tapi sekalipun mungkin tidak diterima, ya tetap ada jalannya ya kan, tetap ada jalannya. Menurut saya pasti ada sistemnya ya. Toh kalau ndak ada ya memang ya, seperti yang dulu saya pernah sampaikan kepada teman-teman, kita terbang ke negara Cina ya kan. Nah, jadi Mbak Berli menyampaikan bahwa kalau Pi ini sudah 100% diterima, artinya apa? Kalau yang lainnya, aplikasi-aplikasi seperti Facebook dan aplikasi lainnya yang tidak diizinkan ya, artinya orang-orang Cina tidak ada yang jadi Facebooker ya kan. Padahal kalau dipikir juga ya, itu bisa mendapatkan hasil teman-teman ya. Nah, berbeda dengan Pi Network yang sudah diterima. Jadi ini nantinya berpengaruh sangat sangat besar, karena kenapa? Apapun yang kita lihat ya teman-teman ya, khususnya kalau negara kita dengan Cina kan sekarang seperti ada kerjasama ya. Jadi kalau sudah melibatkan pemerintah, maka ini sangat mudah ya. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa kalau negara itu melihat peluang, maka bisa saja bukan hanya mengadopsi ya Pi Network,
tetapi mungkin bisa kerjasama, ya. Karena ini bisa memberikan dampak besar bagi warga dunia, bukan cuma warga China menurut saya, ya. Ini sudah berapa negara, ya, dan tidak main-main. Kalau dulu awal-awal teman-teman semua melihat proses pergerakan Pai ini bisa diragukan, ya kan? Tapi dengan kondisi sekarang nggak main-main, ya. Berapa negara yang menerima ini sesuatu yang sangat luar biasa dan bisa berdampak sangat-sangat luar biasa bagi masyarakatnya, ya. Jadi mungkin perlu jadi perenungan juga bagi kita, ya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Cina itu memang mulai sekarang berperan bagi masyarakat dunia. Dulu ketika Presiden Cina, ya, datang, ya, pertemuan pemimpin negara-negara untuk dunia, ya, kita lihat presiden kita seperti memberikan pertanggungjawaban kepada kakak tua, ya. Kakak tua itu pada saat itu adalah Presiden China, ya kan, sudah membangun pabrik untuk vaksin, ya kan, saat itu. Nah, jadi ya kalau sudah diterima di Cina, maka biasanya negara-negara lain yang ngikut. Dan kita tahu negara Cina, ya, sebuah pepatah mengatakan bahwa tuntutlah ilmu ke negeri mana? Ke negeri China. Karena memang ilmunya itu selangkah lebih maju. Dan yang luar biasanya mereka disiplin di dalam pekerjaan, kemudian benar-benar, apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh China, ya, teman-teman, khususnya berkaitan dengan perekonomian, ya kan. Jadi pikiran mereka tuh maju selangkah, ya. Bahkan di bangsa kita juga saya kaget, ya, ketika ada seorang teman saya mengatakan bahwa termasuk pinjol-pinjol itu, ya, ya, mungkin orang-orang yang hanya ingin mau mengambil keuntungan dari masyarakat Indonesia, ya. Apakah benar atau tidak, ya, ini perlu juga dicari tahu sebenarnya, ya. Yang pinjol-pinjol itu juga ada yang memang dari sana, ya, teman-teman, ya. Jadi kita waspada saja untuk hal-hal itu. Tetapi sesuatu hal yang memang positif seperti di Pi Network ini, ya, tidak ada yang harus kita bayar, ya, tetapi justru membangun sebuah ekosistem, ya, dan bukan cuma Indonesia tetapi seluruh dunia, ya. Jadi hanya nantinya ketika untuk menentukan harga, menurut saya kan itu tinggal penentuan harga saja untuk bisa mulai melakukan barter, ya, antara pengguna, ya. Saya rasa itu informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat, ya. Intinya bahwa Pi Network ini sudah kalau di Cina diterima 100% dan itu akan berdampak. Atau kalau negara-negara lain belum bisa, ya pasti ada minimal percikan-percikannya untuk negara-negara lain, kan. Tetapi kita sudah mendengarkan, ya. Sayangnya saya nggak bisa putar, teman-teman, karena ada soundtracknya, ya, backgroundnya, takutnya kena pembatasan, ya. Tapi intinya apa yang disampaikan oleh Mbak Berli itu, ya. Pi Network 100% diterima di China, ya. Oke, salam sukses, tetap semangat. Jangan lupa dukung dan support channel Bang Dema. Salam bagi teman-teman.